Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu tentang valve winding DC stand generator, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan generator DC dengan belitan Medan Sun. Nah, ini untuk rangkaiannya sudah dirangkai ya, dengan komponen itu sudah ada di modul, yaitu pada percobaan 4.4. Bisa kalian lihat sendiri pada modulnya. Nah, pada percobaan ini kita akan mengobservasi sebuah generator DC yang sumber medan magnetnya berasal dari belitan medan magnet AME. Nah, di sini ada AME, bisa kalian lihat di modul seperti apa bentuknya ya. Tidak usah dijelaskan lagi di sini. Medan magnet pada belitan medan berasal dari sebuah power supply tegangan DC. Ini rangkaian power supply-nya. Kemudian besar arus akan diatur oleh valve rheostat. Nah, ini valve rheostat. Nah, ini tuh kayak lebih ke FR gitu, atau variabel resistor. Dengan hambatan itu sebesarnya 100 ohm itu maksimal, atau paling besar gitu ya. Nah, untuk dayanya 100 watt gitu. Medan magnet ini diteruskan oleh kutub AMA yang ada di dalam. Lalu medan magnet ini akan dipotong oleh sebuah kumparan pada rotor yang berotasi pada AM2. Nah, ini kan rotornya. Ketika diputar maka akan dipotong gitu ya. Seperti pada percobaan sebelumnya. Dengan begitu belitan pada rotor akan menghasilkan tegangan. Nah, tegangan ini berupa tegangan DC. Tegangan ini tuh akan diteruskan melalui komutator yang ada pada poros rotor. Maaf sebelumnya tadi tegangan AC ya, sebelum dia melewati sikat ya. Kalau sudah melewati sikat baru tegangan DC. Dan diterima oleh sikat arang, brus atau holder dan di AMH. Nah, ini AMH. Nah, di dalamnya itu ada brus atau sikat gitu ya. Dan holder. Tegangan yang dihasilkan akan terbaca oleh voltmeter. Ini voltmeter. Nah, nanti tegangannya pada generator ini bisa dibaca di DC volt. Terus habis itu, dan percobaan ini merupakan besar arusnya pada medan belitan. Nah, ini arusnya berupa DC ammeter. Kemudian percobaan ini nilai tegangan untuk belitan medan adalah konstan, yaitu sekitar 17 volt DC gitu ya. Lalu pada valve rheostat nilai hambatannya itu terbagi menjadi 4, atau kita akan melakukan 4 pengukuran. Yang pertama itu ada dengan 100 ohm ya, ini. Yang kedua itu ada dengan 70 ohm. Yang ketiga itu ada dengan 40 ohm, dan yang terakhir itu ada dengan 10 ohm. Nah, tidak ke 0 ohm ya, karena kalau misalkan nggak ada hambatan takutnya gimana ya, merusak alat juga, makanya kita batasi dengan maksimalnya itu 10 ohm. Lalu beban yang digunakan sama. Nah, ini bebannya yaitu berupa bohlam ya. Nah, bohlamnya ini di sini kita menggunakan bohlam dengan tegangan itu 6,3 volt dan arusnya itu 100 mA. Selanjutnya ke mekanisme pengukuran. Nah, jadi di sini sebuah pengukuran yang diukur itu ada 2. Yang pertama itu ada voltmeter. Nah, yang kedua itu ada ampermeter. Nah, di sini voltmeter itu merupakan tegangan dari bohlam ataupun dari generator DC yang dihasilkan. Lalu untuk ingat ya, untuk arusnya ini beda. Arusnya itu bukan arus dari generator ini, namun arusnya itu adalah arus dari belitan medan dari generator DC ini. Nah, untuk nilai setelah itu, untuk nilai RPM yang akan kita itu ukur itu terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama kita akan mengukur dengan kondisi 600 RPM pada hambatan tadi yang 4 tadi. Nah, yang kedua kita akan mengukur di 1300 RPM dengan hambatan yang 4 tadi juga sama. Nah, seperti itu. Langsung kita ke praktikumnya. Udah ada rangkaiannya, udah dipasang juga kabelnya. Nah, kita sebelum kita mengukurnya kita menyalakan sumber dulu ya. Ini sebenarnya sumbernya dari AC. Nah, makanya kenapa bisa DC karena pakai power supply. Habis itu kita nyalain ininya. Habis itu kita langsung lihat pada modul.
Di chord pertama kita menempatkan ini pada clockwise. Nah, sudah ya. Tadi kan ada dua pengukuran. Yang pertama itu ada 600 rpm. Nah, jadi kita langsung hidupin ininya ke 600 rpm. Ini udah diran. Kita ke 600 ya. Perlahan-lahan. Mulai naik. 200, 300 menuju 400. 500, dan benar lagi udah 600. Nah, setelah ini kondisinya udah 600 ya, ini sekitar 600, baru kita menempatkan posisi thermostat pada kondisi 100 ohm. Ketika thermostat itu pada kondisi 100 ohm, bisa kita lihat di sini bahwa tegangan yang keluar dari generator itu sekitar 0,5, sekitar 0,5 desibel kalau untuk ini. Terus habis itu kita bisa melihat ampernya sekitar kurang lebih itu adalah 175 miliampere ya. Nah, setelah kita mendapatkan ini pada posisi 100, kita lanjut ke yang posisi 70. Kita putar ya. Nah, ini udah posisi ke-70. Ulang sedikit. Nah, setelah ini posisi ke-70, kita juga melihat tegangan yang keluar dengan arus pada belitan medan ya. Untuk tegangannya di sini sudah terlihat masih sama, sekitar kurang lebih 0,5 ampere. Untuk tegangannya 0,5 volt dan arusnya itu naik ternyata jadi 190 miliampere. Nah, setelah itu kita menempatkan posisi thermostatnya itu ke posisi 40 ya. Nah, ketika ke posisi 40, bisa kita lihat bahwa bohlam ini tuh kayak remang-remang, mau nyala sedikit gitu. Dia masih malu-malu gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa DC voltnya itu juga sudah mulai naik, yaitu sekitar ke 0,7 volt ya. Terus untuk ampernya dia juga sama naik, yaitu sekitar 230 amperan lah ya. Nah, setelah kita sudah menempatkan 40, baru kita menempatkan ke 10. Nah, bisa kita lihat perubahan pada bohlam. Dia menjadi lebih terang dari sebelumnya. Pada ini kayak menurun jauh. Agak dinaikkan sedikit. Nah, setelah ini sudah, kita masih 10 atau hambatannya semakin dikurangi, maka lampu ini semakin menyala dengan terang. Bisa kita lihat di DC voltnya, itu tegangan yang terukur itu sekitar 1,5 volt. Nah, untuk arusnya itu sendiri tuh sudah jauh, yaitu sekitar 590 miliampere di sini ya. Karena yang 600 rpm itu sudah kelar ya. Kita ini tuh balikin lagi ke 100, lalu kita atur ulang ini ke 1300. Balikin ya 100 dulu, biar sama kayak percobaan yang tadi kan. Nah, ketika ini sudah 100, baru kita mengukur ini ke 1300 rpm. Langsung saja kita naikkan. Kita atur sampai ke 1300-an ya. Meskipun nggak bisa tetap gitu, nggak bisa. Ini yang penting sekitaran 1300. Nah, sudah naik dan udah mulai naik tuh ya, sekitar 1300. Baru kita mengatur thermostatnya. Dimulai dari 100. Di sini emang lampu agak terlihat lebih, maksudnya udah bisa nyala gitu, meskipun dia masih malu-malu, karena ini RPM-nya tuh besar gitu daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan masih
nggak nyala gitu. Nah di sini terlihat di tegangan DC-nya itu yaitu sekitar 0,8 volt. Nah untuk ampere meternya itu berada di 1800 mA. Setelah kita ke 100, kita posisikan ke 70. Nah setelah kita posisikan ke 70, ini lampunya sudah agak menyala terang ya, sedikit gitu. Kita bisa lihat untuk voltase sama ampere pasti dia akan naik. Nah untuk voltasenya itu kurang lebih 0,9 volt. Nah untuk arusnya itu sekitar 190 miliampere ya. Nah setelah kita posisikan ke 70, baru kita posisikan ke 40. Setelah kita posisikan ke 40, bisa kita lihat di sini bahwa bola tersebut itu menyala lebih terang daripada yang 70 ya, karena hambatan dia tuh semakin kecil, semakin tipis gitu hambatannya. Di sini bisa kita lihat pasti voltasenya sama ampere meternya juga naik. Di sini voltasenya itu sekitar 1,3 volt dan untuk ampernya itu sekitar 220 miliampere. Nah, setelah kita posisikan ke 40, kita posisikan ini ke 10 ohm ya. Nah, bisa kita lihat perkembangan dari sebuah lampunya, dia akan menyala lebih terang kan dari yang ini. Kita langsung saja melihat voltase sama ampere meter yang terukur. Di sini voltasenya itu kurang lebih 2,5 volt. Nah untuk ampernya itu sekitar 480 miliampere. Ini lama-lama berkurang ya. Nah seperti inilah, jadi otomatis ketika hambatan itu semakin kecil atau semakin tidak ada hambatan atau semakin berkurangnya hambatan itu, maka arus dengan tegangan yang keluar itu semakin besar juga. Seperti sesuai dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R gitu. Jadi tegangan yang dihasilkan itu sebanding dengan arus dan hambatan gitu. Nah setelah kita selesai praktikum ini, jangan lupa kita memposisikan ini dulu ke 100. Habis itu baru meninggikan RPM ke 0 ya. Dan kita matiin ininya. Nah setelah ini sudah turun, baru kita matikan ke 0 ya. Gitu. Nah setelah mati, kita baru ini ke posisi stop lagi. Ini juga di off. Ini juga sama di off. Nah mungkin percobaan dari valve winding DC sun generator cukup sekian. Untuk kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.